Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Ketemu lagi sama aku di channel kesayangan kita, Semua di Bahasa Tu. Semoga kalian semua sehat-sehat selalu ya, dan selalu dalam lindungan Allah SWT. Di video kali ini, aku mau ngajak kalian semua buat ngebahas sesuatu yang lagi rame banget dan penting banget buat kita ketahui. Jujur aja, pas aku riset buat video ini, aku sendiri kaget banget loh. Ternyata, banyak banget produk dan merek yang setiap hari kita pakai atau kita lihat. Itu berasal dari perusahaan-perusahaan besar yang diduga kuat punya hubungan atau memberikan dukungan ke Israel. Mungkin banyak dari kita yang nggak sadar ya, kalau di balik nama besar dan iklan yang keren itu, ada cerita lain yang perlu kita tahu. Makanya, di sini aku mau coba kupas tuntas. Perusahaan mana aja sih yang sering disebut-sebut pro-Israel? Ini bukan buat nakut-nakutin atau gimana ya, tapi lebih ke nambah wawasan kita bareng-bareng. Biar kita jadi konsumen yang lebih cerdas dan lebih sadar sama apa yang kita beli. Siapa tahu, informasi ini bisa jadi pertimbangan buat kita semua ke depannya. Jadi, aku harap banget kalian nonton video ini sampai habis, jangan di-skip-skip ya. Karena informasinya bakal penting banget dan mungkin bakal mengubah cara pandang kita terhadap beberapa merek terkenal. Siapin cemilan, duduk yang nyaman, kita bakal mulai ngebahas satu persatu. Yuk, langsung aja kita mulai pembahasannya. Oke, yang pertama kita bahas adalah perusahaan yang minumannya kayaknya ada di setiap sudut dunia ya. Siapa lagi kalau bukan Coca-Cola? Pasti pada nggak asing kan? Minuman soda ini udah jadi bagian dari banyak momen, dari pesta ulang tahun sampai nonton bola bareng. Tapi di balik kesegarannya itu, nama Coca-Cola sering banget masuk dalam daftar perusahaan yang mendukung Israel. Kenapa bisa begitu? Jadi ceritanya panjang nih. Perusahaan ini sudah beroperasi di Israel sejak tahun 1966, dan mereka punya pabrik besar di sana. Banyak laporan dan aktivis yang menyebutkan kalau Coca-Cola ini memberikan dukungan ekonomi yang signifikan buat Israel. Mereka menerima penghargaan dari Kamar Dagang Amerika Israel atas komitmen dan dukungannya yang berkelanjutan terhadap ekonomi Israel selama puluhan tahun. Selain itu, mereka juga dituduh beroperasi di pemukiman ilegal Israel. Jadi, setiap kali kita membeli produk mereka, secara tidak langsung kita ikut menyumbang pada roda perekonomian yang mendukung kebijakan-kebijakan Israel. Ini fakta yang bikin mikir dua kali, kan? Selanjutnya, kita pindah ke raksasa makanan cepat saji, yang logonya pasti langsung kita kenali dimanapun kita berada, yaitu McDonald's. Siapa sih yang nggak tahu McD? Dari anak-anak sampai orang dewasa, banyak banget yang suka sama burger dan kentang gorengnya. Tapi, belakangan ini nama McDonald's jadi sorotan tajam. Isu ini mencuat banget ketika McDonald's Israel mengumumkan kalau mereka memberikan ribuan porsi makanan gratis kepada tentara Israel. Wah, ini langsung bikin heboh dunia. Tindakan ini dianggap sebagai bentuk dukungan nyata terhadap militer Israel di tengah konflik yang sedang memanas. Walaupun McDonald's di negara lain, termasuk di Indonesia, sudah memberikan klarifikasi bahwa mereka adalah entitas bisnis yang terpisah dan tidak terlibat dalam keputusan McDonald's Israel, citra merek secara global tetap kena imbasnya. Banyak orang yang akhirnya memilih untuk memboikot. Karena bagi mereka, logo M, emas itu sudah terlanjur identik dengan dukungan terhadap tindakan militer yang kontroversial. Nah, buat para pencinta kopi, siap-siap ya. Karena yang ketiga ini adalah Starbucks. Tempat ngopi yang hits banget dan jadi pilihan banyak orang buat kerja atau sekadar nongkrong. Tapi, di balik aroma kopinya yang khas, Starbucks juga nggak luput dari kontroversi dukungan terhadap Israel. Isu ini sebenarnya sudah lama beredar. Howard Schultz, pendiri dan mantan CEO Starbucks, dikenal sebagai seorang Zionis yang vokal. Dia pernah dipuji oleh kelompok pro-Israel karena dukungannya. Meskipun perusahaan Starbucks secara resmi selalu menyatakan bahwa mereka adalah organisasi non-politik dan tidak memberikan dukungan finansial kepada pemerintah atau tentara Israel, rekam jejak dan pernyataan dari para petingginya membuat banyak orang ragu. Apalagi, Starbucks juga pernah menuntut serikat pekerjanya sendiri yang menunjukkan solidaritas terhadap Palestina. Hal ini semakin memperkuat anggapan kalau perusahaan ini punya keberpihakan. Jadi, secangkir kopi yang kita nikmati itu ternyata punya cerita yang rumit di baliknya.
Sekarang kita beralih ke dunia teknologi. Ada satu nama besar yang jadi otak di balik banyak gadget yang kita pakai, yaitu Intel. Perusahaan pembuat chip prosesor ini perannya penting banget di dunia digital. Tapi tahu nggak sih, kalau Intel ini punya hubungan yang erat banget sama Israel? Intel adalah salah satu perusahaan teknologi multinasional pertama yang berinvestasi besar-besaran di Israel. Mereka membuka pusat penelitian dan pengembangan pertamanya di Haifa pada tahun 1974. Sejak saat itu, investasi Intel di Israel terus bertambah besar. Mereka membangun pabrik-pabrik canggih dan jadi salah satu eksportir terbesar di negara itu, yang pastinya memberikan kontribusi luar biasa bagi perekonomian Israel. Bahkan, banyak teknologi canggih yang dikembangkan oleh Intel di Israel digunakan untuk kepentingan militer dan pengawasan. Jadi secara tidak langsung, kemajuan teknologi yang didanai dan dikembangkan oleh Intel ikut memperkuat posisi Israel di berbagai bidang, termasuk pertahanan. Terakhir kita akan bahas Nestle. Ini perusahaannya besar banget, produknya ada di mana-mana, dari susu bayi, sereal sarapan, kopi instan, sampai coklat. Mungkin kita nggak sadar kalau banyak banget produk di dapur kita itu buatan Nestle. Perusahaan asal Swiss ini juga sering masuk daftar boikot karena hubungannya dengan Israel. Salah satu alasannya adalah karena pada tahun 1998, Nestle menerima Jubilee Award dari Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu. Penghargaan itu diberikan sebagai pengakuan atas kontribusi Nestle yang besar terhadap ekonomi Israel. Selain itu, Nestle juga punya saham mayoritas di Osem, salah satu produsen makanan terbesar di Israel. Keterlibatan bisnis yang mendalam dan investasi jangka panjang inilah yang membuat banyak pihak menganggap Nestle sebagai salah satu pilar ekonomi yang mendukung Israel. Jadi, saat kita memilih produk di supermarket, mungkin kita perlu lebih teliti lagi melihat siapa produsen di baliknya, karena ceritanya bisa jadi lebih kompleks dari yang kita bayangkan. Gimana teman-teman? Cukup mengejutkan ya informasinya? Aku sendiri pas cari tahu semua ini jadi banyak mikir. Ternyata, di balik merek-merek sudah jadi bagian dari hidup kita sehari-hari, ada cerita dan koneksi yang mungkin nggak sejalan dengan nilai-nilai yang kita pegang. Tentu saja, keputusan akhir ada di tangan kita masing-masing. Informasi yang aku sampaikan ini tujuannya untuk membuka wawasan kita semua, supaya kita bisa jadi konsumen yang lebih sadar dan lebih bijak dalam memilih. Terima kasih banyak ya sudah nonton video ini dari awal sampai akhir. Aku seneng banget bisa berbagi informasi ini sama kalian semua. Semoga apa yang kita bahas hari ini bisa bermanfaat dan jadi bahan renungan buat kita. Jangan lupa ya, kalau kalian suka sama video ini dan merasa informasinya berguna, tolong bantu aku dengan klik tombol like, tinggalkan komentar di bawah tentang pendapat kalian, dan yang paling penting, jangan lupa subscribe channel Semua Dibahas Satu dan nyalain loncengnya. Dengan begitu, kalian gak akan ketinggalan kalau aku upload video baru dengan bahasan-bahasan seru dan penting lainnya. Sekali lagi, terima kasih atas dukungannya. Sampai ketemu di video selanjutnya ya. Tetap sehat, tetap semangat, dan tetap jadi orang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.